Halo Admisian, perkenalkan nama aku Kira Alexa Safadina dan aku dari Administrasi Bisnis Angkatan 2023 yang akan menjadi podcaster di acara Entrepreneur Club hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih guys. Nah, aku di sini lagi ditemani oleh bersama dengan Kak Raka atau bisa kita sebut Kara dan Raka yang akan menemani kita di acara Entrepreneur Club hari ini. Nah, sebelum aku menjelaskan background dari Karaka, aku mewakili Departemen Entrepreneur dan juga Hima Administrasi Bisnis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Karaka karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Jatinangor untuk bisa ngobrol bersama mengenai marketing communication. Ya, sebelumnya apa kabar nih Kak? Tadi jauh ya perjalanan ke sini ya? Lumayannya dari Cimahi ke Jatinangor, cuman ya dimaknai dengan enak aja lah. Dasarnya santai ya, maksudnya kalau kitanya enjoy mah gitu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema Beyond the Ad Deep Dive with Marketing Communications Expert. Berat ya? Ya, seperti yang kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat, terutama anak muda tuh terhadap karir sebagai entrepreneur semakin meningkat ya Kak. Kita juga jadi ingin membangun bisnis sendiri dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Kami di sini sebagai mahasiswa administrasi bisnis diajarkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun entrepreneur. Namun menjadi entrepreneur tuh memerlukan keberanian, ketekunan, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, untuk mendukung mahasiswa dalam peran ini, kami mengusulkan pembentukan Entrepreneur Club, sebuah program edukasi digital dalam bentuk podcast yang membantu mahasiswa mengimplementasikan ide, mengembangkan bisnis, dan juga mencari inspirasi bisnis. Nah, oleh karena itu, kita di sini bakal langsung ngobrol nih sama Pak Karya di bidang marketing. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke sesinya, di sini aku bakal bacain sedikit pengalaman dari Kara dan Raka. Jadi Kak Raden Raka Abdul Kamal Syafaat atau yang kita sapa dengan Kak Raka. Jadi dipanggil Kak Raka. Raka aja. Kak Raka aja. Oke, merupakan founder dari Bandung Konser Bisnis nih guys. Lalu juga sempat bekerja di Asbulz ya. Iya, konsultan. Sebagai konsultan, bisnis konsultan. Dan juga marketing konsultan ya Kak. Terus juga Kak Raka ini sempat menjadi sales and marketing specialist. Betul. Ya, jadi emang udah tidak perlu diragukan lagi ya mengenai background. Di LinkedIn ya. Mengenai background marketingnya Kak Raka. Kita juga research dulu. Oke, jadi karena tadi udah sedikit-sedikit tahu nih tentang Kak Raka, tapi kayaknya kurang lengkap kalau misalkan kita nggak langsung ngobrol nih tentang marketing communication-nya ya Kak. Oke, jadi yang pertama nih Kak, seperti yang kita tahu, komunikasi pemasaran itu kan merupakan sebuah elemen penting dalam strategi pemasaran yang mencakup berbagai cara untuk menyampaikan pesan kepada audiens target. Menurut Kak Raka sendiri nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran dan juga kenapa hal tersebut ini dianggap begitu krusial dalam mencapai tujuan bisnis? Aku jawab lah ya. Ya, santai aja. Sebenarnya gini sih. Dari aku pribadi tuh kalau kita anggap markom gitu ya. Dari markom tuh sebenarnya paling penting tuh karena dia adalah mulut dari bisnisnya tersebut gitu. Jadi percuma kalau kita badannya bagus, kita percuma kalau misalnya segala macamnya keren tapi mulutnya nggak bisa berbicara apapun, ya itu nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Makanya setiap bisnis tuh perlu mulut yang bagus gitu. Makanya biasanya ada beberapa bisnis yang jelek secara bisnisnya tapi mulutnya bagus, orang-orang anggap itu bagus gitu. Berarti kan berhasil secara markomnya gitu. Nah makanya kenapa krusial markom di bisnis itu ya karena dia adalah mulut dari bisnisnya tersebut gitu. Mau ngomongin apa kalau misalnya mulutnya aja nggak ada gitu. Oke, berarti sebenarnya simpelnya kayak dasarnya sebuah bisnis juga ya markom. Dan itu syaratnya lah gitu. Karena kalau nggak ada markom tuh ibaratnya kita mau ngedistribusin informasi bisnis kita ke siapa gitu. Oke, yang berikutnya ya Kak, yang kita tahu nih sekarang kan tren pasar tuh dapat berubah dengan sangat cepat ya Kak, dengan ya di TikTok banyak tren-tren yang kayak tiap minggu tuh beda ya Kak, kayak pokoknya beda-beda. Ada terus produk baru, ada terus yang baru. Nah, menurut Kak Raka sendiri apa sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh sebuah
merek atau perusahaan gitu, biar memastikan apa yang mereka lakuin atau pesan yang mereka sampaikan tuh tetap relevan Oke. dan juga tetap menarik buat para audiens gitu, Betul. meskipun telah terjadi perubahan tren yang Nah, signifikan. betul. Kalau dari aku pribadi tuh aku salah satu yang nggak percaya tentang customer segmentnya. Jadi Oke. kayak ya maksudnya kalau di bisnis tuh banyak pattern-patternnya, banyak ideologinya, banyak pemahamannya. Di salah satunya aku di pemahaman yang nggak percaya dengan customer segment. Jadi at least kita sendiri yang nyiptain pola buat customer kita gitu. At least kayak sekarang gini, daya beli masyarakat turun. Ya kan, kita lihat setahun atau 2 tahun kemudian sebelumnya daya beli masyarakat turun. Tapi waktu di Asbul aku bisa achieve yang sampai 1M satu hari gitu. Nah itu kan maksudnya nggak korelasi, nggak align antara daya beli masyarakat yang turun sama omset yang didapetin Iya, gitu. iya. Nah itu kan berarti kan kita nggak bisa berpacu terus sama itu. Jadi intinya kalau dari kita pribadi tuh, kalau kita punya bisnis, kenalin dulu bisnis kitanya, kenalin dulu siapa customernya. Dari situ kita bisa tahu ketika kita dapetin customer segala macamnya, kita bisa bikin dia jadi repeat order, kita bikin dia jadi nawarin ke teman-temannya. Itu lebih worth it dibanding kita ngikutin tren pasar gitu. Oh, Karena kita kalau ngikutin tren pasar terus ya pemain-pemain gede udah pada jagoan lah mainnya gitu, dan modalnya lebih gede kan. Kalau kita bikin produk baju yang ini lagi happening tapi ya kita nggak punya modal, ya buat apa juga gitu kan. Nah, jadi jangan ngikutin tren pasar lah, tapi ya bukan ciptain pasar sendiri juga enggak, tapi kita harus bisa bikin pattern atau pola yang customer segment itu yang ikut kita gitu. Oke, sebenarnya lebih ke bangun customer relationship juga ya, gitu. supaya mereka bisa repeat order tadi Nah, seperti yang dikatakan. Oke, semester 5 mah ya udah kebayang customer juga. iya udah belajar juga Kak itu. Oke, jadi Kak Raka sendiri bilang kalau misalkan nggak percaya dengan customer segment ya. Cuman di sini aku mau nanya nih Kak, kan itu juga merupakan salah satu tantangan ya dalam sebuah bisnis. Menurut Kak Raka tuh tantangan terbesar dalam melakukan segmentasi audiens tuh kayak gimana sih? Dan juga gimana cara terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, ya at least kita ngomongin cara nentuin customer segment yang pas lah ya. Kalau dari aku pribadi tuh prinsipnya gini sih, Bill Aulet, profesor dari MIT, dia bilang ya yang paling penting di bisnis itu satu, transaksi. Jadi kayak aku jualan jam ke kamu nggak laku, pas aku jualan air mineral laku gitu. Kenapa aku macam-macamin jamnya gitu ya? Udah aja aku jual air mineral gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh yang gimana kita bikin konstruksi berpikir kita tuh harus orientasinya transaksi. Nah, kadang anak muda kebalik berpikirnya, nentuin branding, nentuin marketing, nentuin selling buat menciptakan transaksi. Ya salah gitu, harusnya transaksi dulu, produk market fit dulu. Kalau nggak laku, baru tentuin branding marketingnya, berarti ada yang salah gitu. Oke, Nah, kita kan selalu stuck kan. Iya. Kita mau bikin brand, brandingnya kayak gimana, marketingnya kayak gimana, segala macamnya kayak gimana, ya stuck lah karena kita terlalu mikirin itunya, padahal yang harus kita lakuin jualan dulu, transaksi dulu. Oke, berarti emang yang harus dipikirin tuh transaksi dulu ya, baru kita mikirin gimana cara nge-brandingnya. Iya, kalau nggak laku, berarti ada yang salah di branding marketingnya gitu. Oh, oke. Menarik banget ya. Hal-hal itu sih yang kadang ya aku juga suka greget gitu ya, kayak teman-teman yang mau bikin bisnis tapi aduh brandingnya gimana ya, marketingnya gimana ya, brand gede pada gini. Ya kita kadang lupa juga brand gede itu ketika di awal mereka pakai packaging yang biasa aja. Brand gede itu ketika di awal mereka pakai ya segala macamnya hal-hal yang biasa juga sama yang kita lakuin gitu. Kenapa kita harus langsung kayak mereka gitu. Oke. Menarik banget ya, itu baru kepikiran juga sih aku ya. Kayak aku juga mikirnya kalau membuat bisnis tuh kan kadang takut gak laku atau kayak gimana ya cara bikin feeds IG yang bagus. Kalau aku gitu. prinsipnya beda. Aku tuh takut bisnis aku rame. Tapi aku juga siap. Jadi selama ini tuh aku kalau bikin bisnis tuh nggak pernah takut sepi, tapi takut rame malah akunya nggak siap gitu. Itu lebih PR dibanding sepi. Gitu kan. Takutnya nggak ke-handle ya Kak? Iya, takutnya nggak ke-handle, takutnya transaksi ada 1000 paket tapi kitanya pegawai cuma 3 orang ya kan. Nah itu sih yang kita harus kejar terus. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi di sebuah tim pemasaran ini pasti banyak miskom ya, kadang terjadi miskom. Nah, menurut Kak Raka sendiri, langkah-langkah apa sih yang harus diambil oleh sebuah tim pemasaran ketika menghadapi krisis besar nih untuk memastikan bahwa reputasi mereka